What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita kedatangan produk baru dari IT, yaitu intercom Bluetooth headset. Ini ada yang R8, ada yang E1. Nah, isinya apa aja kita akan unboxing hari ini dan kita akan pasang di helmnya. Oke, buat teman-teman yang baru aja gabung, yang belum tahu channel ini isinya apa, The Gadget Whisperer isinya biasanya mengenai tips dan trik, dan juga ada unboxing dan juga review mengenai gadget-gadget yang berhubungan biasanya sama kamera. Ada action cam, ada drone, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk aksesoris pendukungnya seperti produk IT ini. Jadi buat yang belum subscribe, buruan subscribe aja dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan produk terbaru yang akan direview di sini. Nah, dulu saya udah pernah bahas juga tuh IT ngebikin produk barunya mereka yang berhubungan dengan electrical ya. Ada cables untuk smartphone ya, bisa lihat di sini videonya. Untuk tablet juga bisa, and then ada fast chargernya, ada portable charger kayak power bank gitu, and then punya juga ports-portsnya ya. Lihat lengkapnya di sini. Nah, sekarang IT membuka jenis produk yang cukup berbeda ya. Ini adalah intercom Bluetooth headset ya. Basically ini fungsinya untuk intercom untuk berhubungan satu dan lain bikers ya. Jadi rata-rata pengguna sepeda motor atau kita biasa nyebutnya bikers itu membutuhkan alat seperti ini supaya mereka tidak teriak-teriak, atau kadang kalau lagi naik motor itu tidak berdekatan sehingga bicaranya jadi lebih jelas, itu membahayakan. Jadi banyak alasan kenapa mereka membutuhkan alat seperti ini. Oke, IT sudah membuatnya dengan dua segmen. Yang pertama adalah R8 dan juga E1. Tentunya ini dari segmen yang berbeda dari segi harganya ya, dan segi juga fitur yang didapatkannya. Nah, kita akan unboxing dan lihat isinya apa. Tentunya kita akan coba pasang di helm kita. Nah, yang pertama kita akan buka dari yang R8 dulu. R8 ini fiturnya lebih tinggi ya, lebih bagus daripada yang E1. Jadi R8 ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya, menarik ya. Bentuknya premium ya, build-nya juga bagus, tidak murahan. Sini ada user guide-nya. So, cara masangnya, nanti cara pairing, charging, dan lain-lain. Ada kartu garansi ya. Ada kartu garansi, ini mesti kemana kalau kita mau klaim produknya. Lalu di sini biasanya adalah perkakas kabel-kabel, busa, dan yang lain-lainnya. Ya, di sini tentu saja kita dapat yang namanya 3M stiker ya, stiker yang double tape itu bisa ditempel di dalam helmnya. Ada spare juga, ada dua pasang harusnya. Di sini juga ada dua busa untuk ditaruh di bagian mikrofon. Ini harusnya untuk masang headsetnya. Dan di dalamnya kita buka lagi ya, ini adalah modul untuk headsetnya ya, dengan menggunakan bukan micro USB sih, ini mini USB harusnya ya. Dan di sini adalah mikrofonnya ya, mikrofonnya seperti ini, kecil colokannya. Ada kabel charger pakai Type C, jadi dapat kabel charger sih, tapi kalian bisa pakai kabel charger kalian untuk ngecas juga, tenang aja. Dan satu lagi adalah penjepit alatnya di samping helm ya. Ini bisa dijepit di sebelah kiri, nanti ditaruh di helmnya aja. Ini akan ngikat dan tidak akan jatuh. Dan nanti ini ketika mau dipasang bisa tinggal pasang aja, tidak masalah. Menarik ya. Tidak ada lagi, kosong. Alright, di produk satunya namanya E1 ya. E1 ini kita bukanya berbeda dari atas ya, seperti ini. Ini user guide-nya tetap ada. Ini adalah device-nya ya, intercomnya, alatnya yang nanti dipasang di helm, samping helm tepatnya. Oke, ini bagian
kabel-kabelnya kita bisa ketemu ada headsetnya, ini udah ditempel di double tape. Ada mikrofonnya. Oh, kalau dia langsung ya menyambung mikrofonnya, jadi ntar kita tinggal colok aja dari sini ke sini. Lalu tentunya dapat kabel. Di sini bukan Type C tapi micro USB untuk ngecas. Ya, ngecasnya ada di sini portnya. And then ini adalah penjepitnya. Jadi setiap dari ini ada penjepitnya untuk masang si Bluetooth headsetnya. That's it. Ada kartu garansi. Kartu garansi sama ya. Di sini bisa ngecek syarat dan ketentuan untuk kartu garansinya. Jadi jangan lupa cek dulu, ada customer care-nya juga. Oke, karena produk ini perlu dicas ya, jadi baterainya udah ada di internal situ. Kita harus ngecas dulu. Casnya silakan bisa pakai kabel dari sini juga boleh, pakai kabel sendiri juga boleh. Ya, saya menggunakan kebetulan produk yang sama, IT, untuk ngecasnya. Jadi pakai powerbank juga bisa-bisa aja ya, sah-sah aja. Kita tinggal pasang di sini, and then kita open bagian yang ada baterainya. Ya, ada baterainya, kita buka. Kita cas. Nah, sambil kita cas ya, kabelnya dia akan indikator akan warna merah seperti ini. Kita tinggalin aja sambil kita masang di bagian helmnya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah yang pertama satu busa untuk mikrofon. Di sini ada sepasang untuk apa nih namanya, headsetnya, dan kita butuh sepasang lagi untuk tempelan yang di dalam helm, dan satu lembar yang panjang seperti ini sama double tape juga. Oke, lalu kita ambil, bongkar bagian kabelnya ya, ini ada fungsinya, buka aja, kita pisahin. Dan satu lagi adalah ini adalah mikrofonnya. Oke, dan ini yang terakhir sih, ini terakhir dipasang. Yang saya akan pasang di AGV saya lebih nyaman kalau kacanya dibuka aja. Kalau saya pribadi seperti itu, kalian bebas terserah. Jadi intinya kita akan masang di sebelah bagian kiri sini. Jadi ini nanti ya, penjepitnya ada di sebelah sini. Nah, gimana cara masang segala macam stiker ini di dalamnya? Kita harus buka busanya ya, kita buka busanya pelan-pelan ya, seperti ini sampai di belakang ya, seperti ini ya. Nah, di dalam busa ini kebetulan sudah ada kayak apa sih namanya, styrofoam gitu. Itu yang dimana kita bisa pasang si stikernya, karena nanti pas dipasang si apa nih earphone-nya atau headset-nya itu bisa pas di telinga. Nah, sebelum pasang di bagian sini kalian perhatiin ya, setiap helm itu biasa ada pengunci busanya. Jadi jangan sampai kalian memasang bagian stikernya ini di pengunci busanya, nanti malah jadi nggak bisa ditutup. Dan nggak usah khawatir ya, kalau ini akan ada di dalam busanya pun suaranya akan ketutupan atau gimana. Saya udah coba sebelumnya, ketutupan busa juga is oke. Jadi harusnya tidak apa-apa. Kita akan tempel di sini ya. Ya, kayak karena ini memang double tape ya, kalian buka aja. Dan ini kalau bisa sekali pasang nggak dilepas lagi, karena nanti akan susah lagi lepasnya. Kita coba yang di sebelah kiri dulu. Kira-kira masangnya dekat area kuping ya, jangan arah ke depan. Jadi memang ya, kuping kita di atas sini ya. Yang kita ambil satu lagi, kita buka dan kita pasang. Oke, setelah itu dari double tape velcro yang panjang, kita bisa gunting sih, cuman kalau saya agak malas gunting, jadi kita tarik aja. Ini kita pasang di sebelah kiri, karena ini akan dipasang sebelah kiri. Ini BTW bisa diputer-puter ya, seperti ini. Nanti akan pasang sebelah kiri dan dia bisa nempel ini ya. Pasangnya juga jangan sampai kena dengan bagian pengunci helm, busa helm, nanti jadi nggak bisa. Kalian bisa pasang ini busanya di bagian depan ya, pastikan nggak sobek, hati-hati aja.
ya seperti ini ya, supaya bisa memfilter angin, suara angin. Jadi busa ini perlu banget dipasang ya. Kita pasang dulu mikrofonnya. Ya, lalu kita bagian ininya jangan salah ya. Jadi karena ini bagian yang panjang, artinya di sebelahnya sana yang pendek berarti yang dekat dengan source-nya, dekat dengan colokan si mikrofonnya ya, karena mikrofonnya nggak boleh jauh-jauh. Harusnya kabelnya cukup panjang, artinya bisa dipasang di sebelah kiri ya. Ini bisa kita lihat kalau di sini ada mikrofonnya ada ke depan, dan ini kita pasang colokannya di sini sampai dalam. Kita ambil yang kabelnya pendek, kita bisa taruh di sini. Oke, ini bisa dilepas pasang seperti ini ya. Ini yang satu lagi di sebelah satunya, sebelah kanan ya, seperti ini ya. Ya, nanti kabel bagian ini kita tinggal rapiin aja, dimasukin. Tapi jangan lupa kabel yang mini USB ini harus ada di sini supaya nanti bisa dicolok ke device-nya ya. Oke, kalau kita lihat di sini semua kabelnya sudah di dalamnya ya. Dalamnya dirapikan sedemikian rupa, tapi kabel ini memang harus di luar. Bagian terakhir adalah memasang penjepitnya ya. Seperti ini saja. Yap. Kita bisa masangnya dari atas seperti ini, tinggal slide ke bawah. Kalau mau buka, kita tekan yang ini, slide ke atas, semudah itu. Kalau mau dicas, mendingan dibuka ya, nggak usah di dekat helmnya. Ya, kita tinggal bisa buka ini dan ini. Ya, buka aja plastiknya. Nah, dan jangan lupa ini dipasang di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, rapih banget ya. Ya, cuma ada kabel sedikit ini juga bisa dirapiin sih di sini. Nah, cocok banget kan? Warnanya juga bagus. Ke helm apapun bagus ya, kebetulan helm saya warnanya hitam. Oke, untuk nyalain tekan button yang di depan, MIB namanya, yang ini BIB. Tekan dua-duanya bersamaan 3 detik, 1 2 3, dia nyala. Oke, untuk matiin sama tekannya bersamaan 3 detik, 1 2 3, dia akan merah dan akan mati. Jadi kalau kalian nyalain ini pertama kalinya, udah pasti dia akan ngomong kayak dia nyala and then baterainya berapa persen. Ya, kalau mau pairing ini press and hold selama 3 detik. 1 2 3, dia akan kedip-kedip merah sama biru. Kita ambil handphone kita and then kita cari di Bluetooth ada R8 ya, kita connect ke R8. Ya, sudah connected ya. Artinya kalau sudah seperti ini harusnya bisa mendengarkan musik langsung di situ. Ya, karena musiknya langsung masuknya ke R8. Ya. Suaranya udah kedengeran tuh. Oke, yang berikutnya adalah si E1 ya. E1 ini kita cas juga sama, ngecasnya ada di sini. Portnya ada di sini, kita tinggal ambil micro USB kabelnya, kita bisa colokin seperti ini ya. Tombol warna merah ini menandakan sedang ngecas, kita tinggalin aja. Sementara kita bisa setup di helm. Sekarang kita masang ini di bagian helmnya, dalam helm, karena ini udah ditempelin semua, artinya ya udah tinggal lepas saja. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah tempel karena kita nggak punya cadangan lagi. Yang saya contohkan di sini adalah helm half face. Oke, helm half face rata-rata juga sekarang sudah bisa dibuka semuanya, dari mulai busanya. Ya, busa bagian sini bisa dibuka dan kita bisa tinggal pasang di sebelah sini ya. Dan kalau saya sih prefernya akan ditaruh di sebelah kiri juga sama ya. Kebetulan di bagian sini nggak ada halangan apa-apa untuk penjepitnya. Sekali lagi kalian mesti ingat, yang pendek kalian dekat dengan mikrofonnya, yang panjang adalah di sebelah satunya. Mic akan saya taruh berarti di sebelah kirinya helm, yang ini di sebelah satunya. Seperti biasa kita pasang mic-nya dulu ya. Mic-nya pasangnya bisa di sebelah sini. Kita buka aja velcro-nya biar gampang. Kita bisa taruh di bagian, karena kuping kita adalah di bagian sini. Kita akan pasang di sini aja ya. Ya.
pastikan terrekat dengan sempurna. Gitu juga yang sebaliknya ya, karena kuping kita tuh areanya sebelah sini. Kita pasang sisi satunya seperti ini ya. Ya karena mengganggu di sini ternyata, maka saya pindahin mikrofonnya di sini ya. Jadi supaya bisa ngunci nih bagian busanya. Jadi kalian sesuaikan dengan helm masing-masing ya, karena beda helm beda teksturnya. Lalu bagian terakhir adalah memasang penjepitnya ya di karet sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini kenceng kok karena ada karetnya. Dan kita pasang Bluetooth headsetnya. Kali ini kebalik ya, yang tadi dari atas ke bawah, ini bawah ke atas. Kabelnya ini larinya ke belakang seperti ini. Yes. Oke. Nyalainnya buttonnya ini aja. 1, 2, 3, dia udah nyala. Untuk pairing kita pencet tombol M-nya 3 detik. 1, 2, 3. And then kita akan buka di sini E1 langsung ada ya. Pencet E1. Dan kita sudah terkoneksi. Untuk dengerin musik apakah bisa? Ya, suara musiknya sudah ada ya. Ya, itu udah saya fullin. Jadi nerima telepon pun nggak perlu pakai earphone dan lain-lain karena sudah ada di sini. Ya, sangat praktis. Oke, setelah ngeliat tadi cara masangnya nggak susah-susah amat ya, sebenarnya gampang ya. Dan sekarang sudah rapi, nggak ada kabel yang berjutai kemana-mana. Dan ini didesain untuk bisa connect ke sesama tipe. Jadi walaupun sama-sama mereknya IT, tapi karena tipenya satu R8, satu E1 itu nggak bisa saling connect. Jadi R8 ke R8, E1 ke E1. Dengan jarak yang lebih jauh adalah di R8. Tapi untuk reviewnya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Jadi hari ini kita nge-unboxing aja sama kita cara masangnya gimana. Buat teman-teman yang penasaran sama barangnya apakah sudah available, udah bisa dibeli atau belum, jawabannya sudah ada di Urban Republic Store. Jadi Urban Republic Store ini ada di beberapa mall di Jakarta, ada juga di Tangerang juga, ada di Bogor dan di Medan. Lalu kalau mau beli online bisa di eraspace.com dan juga akan available di Erafone ya. Jadi selected Erafone akan tersedia. Harganya yang R8 dibanderol di 999 ya, di 999.000, yang E1 di harga 599.000. Tentunya dengan bergaransi IT ya, swap replacement. Dan untuk produk ini diklaim tahan air ya. Tahan cipratan air, yang ini artinya hujan ya, masih aman ya. Ini juga masih aman kalau hujan untuk dipakai, tapi tidak untuk dicemplungin ke air ya misalnya. Ya buat teman-teman yang merasa kebantu sama video tutorial hari ini, silakan like buttonnya ditekan dan juga komen. Kalian bisa tanya apapun, nanti akan saya jawab. Jangan lupa share dan juga subscribe. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari saya BJ dari The Gadget Whisperer.